Upaya untuk mendorong Gibran menjadi cawapres dilakukan oleh sejumlah pihak. Salah satunya dengan mendorong uji materi atas usia minimal capres dan wapres menjadi 35 tahun di Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, apa yang disasar parpol yang mendorong Gibran untuk dimajukan sebagai cawapres? Apa yang harus dipertimbangkan terkait posisi cawapres ini? Kita bahas bersama dengan Rahayu Sarasvati, juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto. Juga sudah bergabung Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan, dan Huriah, Direktur Eksekutif Puskapol Universitas Indonesia. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Ya, selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Saya mulai ke Bang Masinton dulu. Jadi seserius apa nih kemudian PDI Perjuangan bakal memasangkan Pak Ganjar dengan Gibran? Pertama, PDI Perjuangan itu selalu mengedepankan kader ya. Nah, karena PDI Perjuangan itu selalu sebagai partai ya, sebagai partai politik, salah satunya adalah menciptakan kader-kader gitu ya. Sebagai kawah candra di muka pengkaderan itu ya partai politik salah satunya. Nah, maka PDI Perjuangan selalu mengedepankan ya dan selalu mempertimbangkan aspek untuk mendorong kader partai sendiri. Nah, tentu ini terkait masalah syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden ya. Nah, karena itu syaratnya sedang diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu ya meskipun ini sebenarnya adalah domain pembentuk undang-undang, tapi jika kemudian Mahkamah Konstitusi memutus syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden itu di bawah 40 tahun ya, sepanjang memenuhi syarat, tentu dari beberapa kader-kader PDI Perjuangan tentu akan menjadi bahan pertimbangan. Termasuk Gibran di sini? Ya, sepanjang nanti umpama syarat undang-undangnya terpenuhi gitu ya. Nah, jadi sebagai partai politik tentu kami pastilah mengedepankan kualitas dan kemampuan dari kader kami sendiri seperti itu. Jadi peluangnya ini serius begitu ya, memasangkan atau menjadikan Gibran sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar ini sudah serius tahapannya ya? Ya, ini kan sebagai bahan pertimbangan lah, kan gitu ya. Belum tentu diputuskan juga, tapi tentu akan dipertimbangkan siapa-siapa nanti kader yang memenuhi syarat dalam pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden nantinya, seperti itu. Oke, tapi secara kompetensi menurut Anda Gibran ini sudah pas, sudah sesuai, sudah cocok belum untuk dengan statusnya sebagai bakal calon wakil presiden? Ya, kalau syarat ya dan kemudian kemampuan apa segala macam, ya saya rasa dengan bekal pengalaman sebagai wali kota Solo ya tentu sedikit banyak sudah ada pengalaman lah dalam memimpin birokrasi pemerintahan seperti itu. Bagaimana juga selain memimpin birokrasi pemerintahan ya juga memimpin masyarakat seperti itu. Jadi ya kader itu ya jam terbang pengalaman itu juga akan menjadi pertimbangan. Baik. Oke, Pak Prabowo juga membuka atau memperhitungkan juga nama Gibran nih Mbak Saras. Tapi kan di sisi lain kita tahu bahwa Gibran ini sebagai kader PDI Perjuangan. Memang apa menariknya sosok Gibran ini di mata Gerindra? Dari awal Pak Prabowo sudah menyatakan juga waktu ditanya bahwa semua tokoh, semua nama, semua putra-putri terbaik bangsa pasti akan menjadi bahan pertimbangan kita. Dan dimaksud kita itu bukan hanya Pak Prabowo tapi juga tentunya semua partai koalisi. Ya kan sekarang istilahnya sudah ada koalisi kami, sudah ada Golkar, PAN, PKB, Gerindra. Saya yakin bahwa semua pasti akan mengajukan putra-putri terbaiknya. Kalau soal Gibran ya tentunya kita tidak bisa terlalu berandai terlalu jauh karena masih ada persoalan undang-undang yang berlaku di mana beliau masih belum memenuhi persyaratan usia. Jadi
kalau misalkan kita bicara tentang beliau secara pribadi, saya yakin kita semua mengakui beliau sebagai kader PDI Perjuangan yang muda tapi cukup berhasil sebagai wali kota Surakarta atau Solo. Jadi kita harus bisa mengakui kemampuan dan juga kekuatan dari masing-masing putra-putri terbaik bangsa ini. Jadi sudah cukup menurut Anda dengan posisi sebagai wali kota Solo untuk menjadi bakal cawapres, sudah cukup untuk Gibran ini? Kalau itu nanyanya secara pribadi atau saya Iya, sebagai kalau dari junior? pendapat Gerindra sendiri sih itu, di posisi Gerindra begitu. Kalau di Gerindra sekali lagi itu bukan sekarang masih terlalu banyak nama ya. Semua nama yang kalau misalkan ditanya itu yang di survei-survei itu semuanya satu persatu pasti dipertimbangkan. Tidak mungkin tidak gitu. Dan nama Gibran pun juga saya yakin dipertimbangkan. Apakah sudah cukup atau tidak seperti Pak Prabowo tadi sampaikan, semua juga akan dilihat dari apa yang menurut masyarakat. Itu juga pasti akan kami pertimbangkan. Oke, Mbak Huriah, ini hulunya kenapa kemudian nama Gibran ini jadi berpeluang untuk jadi bakal cawapres, ini semuanya datang dari uji materi Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang didorong menjadi 35 tahun, yang awalnya 40 tahun. Apa yang Anda cermati dari ini semua? Ya, saya kira ya, ini justru memperlihatkan sebuah ironi dan kemunduran demokrasi ya. Ketika kemudian kita melihat bahwa undang-undang gitu ya bisa diubah hanya untuk memenuhi gitu hasrat para politisi dan partai politik yang ingin mengusung winning candidate. Kan jadi persoalannya adalah pada popularitas dan elektabilitas gitu. Dan bagaimanapun kalau kita lihat sosok Gibran gitu ya, meskipun dia punya track record politik yang masih sangat baru, bahkan bergabung di partai politik juga baru gitu. Tetapi faktor Gibran sebagai anak Pak Jokowi ini dianggap sebagai modal politik yang kuat gitu ya untuk mengerek elektabilitas gitu. Nah, tetapi kan sayangnya kemudian ini mengorbankan komitmen politik yang sudah terbangun jauh-jauh hari gitu ya di dalam undang-undang pemilu ketika kita mengatur tentang syarat minimal usia capres dan cawapres gitu. Dan ini lagi-lagi menurut saya menunjukkan ya persoalan serius di mana partai politik gitu ya tidak cukup berkomitmen gitu untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi untuk menjaring kader-kader terbaiknya gitu ya. Pada akhirnya ketika kemudian akan menuju kontestasi pemilu, maka yang menjadi pertimbangan utama partai itu adalah popularitas dan elektabilitas figur. Artinya siapapun bisa menjadi pasangan cawapres gitu ya yang akan dipilih selama dia memenuhi dua faktor itu tadi. Baik. Walaupun tadi ya taruhannya adalah ada upaya gitu ya untuk menempuh cara-cara legal dengan mengajukan amandemen gitu ya dengan mengajukan judicial review gitu. Oke. Kalaupun kemudian nanti MK pada akhirnya akan meloloskan uji materi yang digugat oleh sejumlah pihak ini, apakah ini bakal berbahaya untuk demokrasi kita? Jawabannya nanti kita akan diskusikan lagi di segmen berikutnya selepas jeda berikut ini. Kembali kami lanjutkan diskusi dalam Kompas Petang, Saudara. Nah, Mbak Masinton, tadi ada pandangan dari Mbak Huriah, uji materi dalam terkait dengan usia batas capres-cawapres ini di MK malah jadi kemunduran demokrasi kalau ujung-ujungnya malah tujuannya demi mencalonkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres. Komentar Anda? Ya, tentu ketika pembentuk undang-undang ya menetapkan syarat minimal calon presiden dan calon wakil presiden, sesungguhnya kan melalui berbagai pertimbangan gitu ya, melalui berbagai kajian, baik itu pertimbangan psikologi, pengalaman, kematangan dan lain-lain. Nah, sesungguhnya bagi kami berpandangan kami tidak akan mengajukan judicial review karena apapun kami adalah bagian dari yang ikut menyetujui itu tentu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tentunya begitu ya. Kenapa kemudian syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal 40 tahun. Jadi baik secara psikologi, secara kematangan gitu ya, karena kita ini kan bangsa yang sangat majemuk, diperlukan pengalaman-pengalaman di sana. Nah, tentu bagi kami adalah bagaimana menjaga dan merawat keindonesiaan ini. Nah, tentu
kami juga berharap bahwa MK mengembalikan ini kepada pembentuk undang-undang sebagai open legal policy itu. Gitu. Oke, kalaupun kemudian nanti MK memutuskan untuk meloloskan uji materi ini, mengabulkan uji materi ini, dan kita juga dengar tadi bahwa Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, membuka peluang nama Gibran ini menjadi bakal cawapres untuk dirinya, PDIP rela nggak tuh? Tentu kalau kami ya, yang kami kedepankan adalah aspek pertimbangan kader partai politik. Maka sebagai partai politik tentu tugas kami adalah menciptakan kader-kader seperti itu. Nah tentu kami berharap bahwa kader-kader kami itu adalah kader-kader yang ditempa melalui pengkaderan, ya, bukan kader yang asal comot begitu ya, dan digembleng oleh prinsip-prinsip dasar keorganisasian, politik, dan juga dari aspek ideologi tentang keberpihakan dan bagaimana menjaga kemajemukan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini, seperti itu. Oke, itu dari pihak PDIP sudah bicara demikian nih Mbak Sarah. Kalaupun tetap ada sikap seperti itu dari PDIP, dari Gerindra merasa bahwa akan tetap memasukkan nama Gibran dalam radar bakal cawapres untuk Pak Prabowo? Bagi kami semua putra-putri terbaik pasti harus masuk ke dalam radar. Ini bukan persoalan kepartaian, bahkan kita melihatnya kalau kepartaian itu pasti dari segi koalisinya ya. Kalau misalkan koalisinya semuanya menyepakati untuk mendorong satu sosok siapapun itu, nah itu harus menjadi bahan pertimbangan. Dan itu sampai saat ini nama pun juga masih sangat banyak. Kita tidak bisa melangkahi proses hukum yang sedang berlangsung dan kita menghormati independensi dari MK itu sendiri. Oke, apakah kemudian nama Gibran masuk dalam radar bacawa presnya untuk Pak Prabowo ini sebagai bentuk untuk menarik dukungan dari para pendukung Jokowi dalam beberapa pilpres sebelumnya nih Mbak? Kalau hanya untuk istilahnya menarik pendukung dari Pak Jokowi, ya mohon maaf, ini sudah dari awal pun juga banyak yang sudah bergabung dengan kami. Saya rasa itu hal yang mungkin terlalu kecil untuk Indonesia gitu ya. Kita mau untuk melihat kebutuhan kita ini adalah untuk sosok cawapres yang betul-betul bisa melengkapi sosok dari Pak Prabowo itu sendiri, dan juga tentunya ini bukan persoalan kecil karena Indonesia adalah negara keempat terbesar secara populasi. Jadi kita menganggap ini sangat serius. Ini bukan hanya persoalan soal dukungan dan peta politik, tapi betul-betul kita harus melihat siapa yang memiliki kemampuan secara menyeluruh untuk memimpin bangsa ini bersama dengan Pak Prabowo. Oke, Mbak Huria, untuk perspektif Anda sendiri, ini nama Gibran yang profilnya kita tahu bersama adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo, ini masuk radar dari sebagai bacawa pres untuk 3 nama bakal capres yang ada sekarang begitu. Menurut Anda ini sehat tidak setelah nama ayahnya Presiden Joko Widodo menjadi presiden untuk 2 periode? Iya, tadi kan Bang Masinton kan bilang ya bahwa undang-undang pemilu itu kan sebenarnya open legal policy gitu ya. Jadi artinya ketika kemudian ini melalui MK ini sebenarnya sudah menunjukkan gitu ya, ada cara-cara legal gitu menggunakan mekanisme demokratis yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan atau agenda yang tidak demokratis gitu ya. Saya melihat pencalonan Gibran yang terlalu dini, yang bahkan sebenarnya gitu ya menyalahi aturan undang-undang yang berlaku saat ini, itu menunjukkan bahwa komitmen partai politik gitu ya untuk mematuhi demokrasi sebagai aturan main yang berlaku, untuk mematuhi undang-undang pemilu yang juga sudah disepakati oleh partai-partai politik di DPR gitu ya. Ini menunjukkan komitmen mereka lemah gitu ya. Artinya siapapun yang kemudian bermain gitu ya di isu soal pencalonan politisi yang tidak memenuhi syarat, ini adalah upaya untuk menjauhkan gitu ya prinsip-prinsip demokrasi yang sudah kita sepakati bersama gitu. Hal yang lain juga ini sebenarnya menunjukkan ada tren politik dinastik yang semakin menguat dan mengkarakterisasi politik elektoral kita. Kita punya
pemilu gitu ya yang seolah-olah demokratis di mana masyarakat nantinya bisa memilih langsung gitu ya, tetapi arena kompetisi di pencalonan itu justru dipersempit gitu ya oleh partai politik dengan itu tadi menyiasati aturan main atau misalnya mempersempit arena kompetisi gitu ya untuk calon-calon atau kader-kader yang sebenarnya punya kompetensi, punya rekam jejak gitu ya, jauh lebih berpengalaman gitu ya dari politisi yang baru gitu ya seperti Gibran. Saya jadi mau berkomentar nih sebagai politisi muda. Singkat saja. Silakan. Menurut saya juga ini sebenarnya salah satu contoh kenapa kita perlu sebagai tolong diingat 53% populasi Indonesia saat ini adalah generasi milenial dan Gen Z. Artinya 17 sampai 40 tahun itu masuknya di situ. Jadi ini sangat disayangkan kalau misalkan apa yang diajukan ke MK sebagai salah satu proses demokrasi yang dilakukan secara sesuai dengan hukum loh. Ini sesuai dengan hukum diajukan oleh politisi-politisi muda yang ingin melihat Indonesia ini juga bisa membuka peluang untuk politisi muda bisa maju. Itu bukan berarti mereka akan terpilih, tetapi tolong diingat Finlandia pun juga sudah pernah punya Perdana Menteri usia 34 tahun perempuan. Gitu. Jadi ini sangat disayangkan kalau misalkan hal yang sebenarnya kita bicara demokrasi yang bisa dibuka untuk publik untuk seluas-luasnya hanya dikecilkan kepada isu satu orang. Terakhir untuk Anda Bang Masinton, tapi juga ada rambu-rambu yang diberikan oleh Ketua DPC Solo nih, FX Rudi Rudiatmo, mengingatkan Gibran untuk mempertimbangkan matang-matang lah kalau ada ajakan untuk jadi bakal calon wakil presiden. Gimana menangkapnya kemudian? Ya tentu sebagai sahabat ya dan sesama kader, apalagi itu disampaikan oleh Mas Rudi sebagai Ketua DPC. Berdasarkan ya beliau kan menyampaikan ada pengalaman, ada fakta-fakta sebelumnya gitu ya, pengalaman sebelumnya. Nah itu kan bentuk kecintaan beliau gitu, sehingga supaya dipertimbangkan ya agar tidak mengalami kegagalan. Kira-kira seperti itu. Tentu sesama kader ya pasti kita saling mengingatkan seperti itu. Bang Masinton terima kasih, Mbak Saras terima kasih, Mbak Huria juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami hari ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore.